Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul hal yang perlu dipersiapkan sebelum berhadapan dengan debt call. Seperti biasa, saya akan jelaskan apa itu debt call. Debt call adalah kolektor yang ditugasi oleh bank untuk mendatangi rumah atau mendatangi tempat bekerja pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami tunggakan pembayaran. Dan sebelum kita masuk ke topik kita, hal yang perlu dipersiapkan sebelum berhadapan dengan debt call, saya akan masukkan kepada kalian akan sebuah pola pikir atau mindset. Siapa itu debt call? Debt call adalah utusan dari bank. Jadi, masukkan pola pikir kalian bahwa yang kalian temui itu adalah bank penerbit kartu yang saat ini kita memegang kartu kreditnya dan mengalami tunggakan pembayaran. Jadi, walaupun yang datang itu Mr. X, tapi dia akan mengatakan, saya Mr. X, saya disuruh oleh Bank A untuk bertemu Bapak, untuk menanyakan gimana tentang tunggakan yang terjadi di kartu kredit tersebut. Jadi, buang jauh-jauh mindset atau pola pikir kalian bahwa kita akan atau sedang berjumpa dengan preman. Bank tidak akan pernah menyuruh seorang preman untuk mendatangi pemegang kartu kredit yang penerbang kartu kredit dari bank mereka untuk dalam upaya menagih atau mempertanyakan atau bernegosiasi. Karena jika itu seorang preman dan apa yang mereka lakukan melanggar baik itu surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 garis miring DASP atau bahkan melanggar menuju ke sebuah tindak pidana, maka bank tersebut akan kena masalah. Mereka akan tertarik dalam satu arus jika kita membuat sebuah laporan kepolisian atas sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh debt call. Bank akan masuk di dalamnya karena bank tersebutlah yang mengutus, yang menugasi debt collector tersebut untuk datang ke kita. Jadi, bank tidak akan pernah berspekulasi akan nama besar mereka. Bank tidak akan pernah berspekulasi menyuruh preman dan berakibat mereka tertarik di pasal 55 akan keturutsertaan atau penyuruhnya adalah bank. Buang pola pikir kalian bahwa kalian akan bertemu dengan preman. Lalu saya akan menjelaskan tentang kenapa debt call punya hak untuk mencari kita, bahkan menunggu kita sampai akhirnya mereka bisa bertemu dengan pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami tunggakan. Mereka berhak mendatangi rumah kita, mendatangi tempat bekerja kita, yang intinya adalah yang tertera di sistem bank pada saat kartu kredit kita ini lancar. Alamat penagihannya di mana? Mereka akan mendatangi alamat penagihan tersebut. Bisa jadi itu Anda tulis kantor,
atau ada tulis rumah, ya mereka datang di dua tempat itu. Jadi kita tidak bisa menghindar. Mereka punya hak nunggu. Mau cari Pak Hani, misalkan asisten rumah tangga kita bilang pergi, ya mereka nunggu. Kalau hari ini tidak bisa ketemu, ya besok pagi dicoba lagi. Besok pagi tidak bisa ketemu lagi, dicoba lagi besok pagi. Itulah kenapa, karena mereka mempunyai mandat dari bank untuk menyelesaikan tunggakan kartu kredit yang saat ini sedang terjadi pada kita. Jadi intisarinya debt call datang ke kita akibat dari kita menunggak pembayaran. Lalu yang ketiga, sampai mana wewenang yang dimiliki oleh debt call untuk menagih kita, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, yang telah diberikan atau jadi bank memberikan sebuah acuan, memberikan sebuah training. Kamu boleh ini, boleh ini, boleh ini, kamu tidak boleh ini, boleh ini, tidak boleh ini. Itu semua telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 /17 DASP. Tugas Anda sekarang mulailah mencari di Google apa isi Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 /17 DASP. Pelajari, pahami sebagai sebuah persenjataan ketika debt call menemui kita pada saat mereka mengutarakan sebuah pembicaraan, kalian langsung cerna. Oh, ini diperbolehkan. Oh, ini tidak diperbolehkan. Itulah tugas kalian. Dan satu lagi, saya akan bekali kalian atas satu Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 19 ayat 2 nomor 39 Undang-Undang tahun 1999 yang berbunyi atau mengatakan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian hutang piutang. Itulah yang akan saya bekali kepada kalian. Silahkan Anda lihat di Google Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 19 ayat 2 nomor 39 Undang-Undang tahun 1999. Jadi ketika debt call ingin mencoba menakut-nakuti kita, mengkriminalisasi masalah yang sedang kita hadapi, menyangkut pautkan tentang penjara dan sebagainya, itu semua patah. Karena Anda sudah mengerti bahwa itu telah dilindungi di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Lalu yang perlu kalian persiapkan berikutnya adalah tentang buatlah sarana, siapkan sebuah alat yang intinya menandakan bahwa kita telah menanti kedatangan debt call tersebut. Maksudnya begini, kita kan ada kesibukan setiap harinya. Tidak mungkin kita hanya nunggu di rumah seharian atau mungkin nunggu di kantor seharian. Nah, artinya bisa jadi terjadi kita pas pergi debt call-nya datang. Kita pas tidak pergi debt call-nya tidak datang lah. Ciptakan dulu sebuah sarana
dengan cara kalian mulai membuat secari kertas, tapi akan lebih tepat jika Anda mau membuat seperti kartu nama, tapi isinya bukan seperti kartu nama biasa. Kalau kartu nama kan ada nama Hani, alamat mana, kan begitu. Kalau ini, nah kan kalau kartu nama Hani, alamat Patimura 34, kan gitu. Kalau ini tidak. Kita settingkan ke bagian kartu nama bahwa tulisannya begini. Kepada para kolektor bank, jika kartu kredit yang mengalami kemacetan banyak, ya sebutkan para kolektor bank. Saya saat ini tidak di rumah atau tidak di kantor, tapi jika kalian ingin bertemu dengan saya, hubungi nomor telepon. Jadi tulis nomor telepon kalian. Katakanlah nomor telepon kalian berapa, tulis di situ untuk membuat janji untuk kita bisa ketemu. Dan entah itu secari kertas, entah itu sebuah kartu nama, semacam kartu nama, titipkan ke orang rumah. Titipkan ke orang rumah, bisa ke asisten rumah tangga, bisa ke istri kalau pemegang kartu kredit yang macet itu suami, bisa ke suami kalau pemegang kartu kredit yang macet itu adalah istri, bisa ke anak. Titipkan ke kantor, bisa ke teman kerja, bisa ke satpam, bisa ke OB dan lain sebagainya. Intinya pada saat debt call datang dan ternyata kita sedang pergi, kartu atau secari kertas itu dikasihkan ke debt call. Mau cari siapa? Pak Hani. Ya, Pak Hani lagi pergi, ini ada titip surat. Pak Hani titip surat. Artinya terciptalah suasana bahwa kita yang menanti mereka. Jadi pada saat dia tidak bisa bertemu kita, persepsi atau asumsi wah ini takut, wah ini menghindar, patah. Karena adanya surat itu. Nah, yang repot jika rumah kita pada saat kita pergi tidak ada orang, gembokan tutupan. Apa yang harus dilakukan? Karena kalau Anda tidak melakukan seperti yang pernah saya alami, debt call datang, lihat rumah gembokan, wah ini orangnya takut, wah ini orangnya pindah, wah ini orangnya menghindar. Jangan sampai itu terjadi. Kalau dulu saya, tapi ini terserah kalian ya, kalian mau mengikuti cara saya boleh, tidak pun ya tidak ada masalah. Tapi saya bercerita kalau dulu saya. Kalau dulu saya membuat satu papan, bahannya dulu triplek saya. Intinya saya tulis pakai cat, saya kuas cat. Kepada kolektor bank, saat ini saya tidak di rumah, dan jika kalian ingin bertemu dengan saya, silahkan menelpon nomor handphone saya. Saya tulis 0851 00 51 7473 untuk membuat janji jam agar supaya kita bisa bertemu. Dan papan tersebut sengaja saya tempel di depan pagar. Jadi seperti kalau misalkan Anda image-kan gas, ada orang yang menawari gas, itu kita tinggal gas masih atau gas habis itu. Jadi kan biasa kan itu kan petugas gas tingtong. Kalau ini tak tempel. Jadi kalau saya pas di rumah itu tak cabut. Artinya kan saya di rumah. Tapi kalau saya pergi itu tak pasang. Jadi intinya pada saat kolektor datang, nah itu intinya satu tip lagi, pada saat kalian mengalami kemacetan, kalian harus ada sediakan bel sehingga
tahu bel pintu, jelaskan di situ. Jadi pada saat dia ting dong gitu dan tidak ada tulisan saya sedang tidak di rumah, ya otomatis pasti ketemu kita toh. Nah, tapi kalau kita pas pergi, dia ting tong, tidak ketemu kita, dia pun sudah langsung baca. Pak Hani tidak di rumah dan kalau mau ketemu silahkan menelpon nomor ini untuk berjanjian. Kita sengaja pasang di depan pagar. Tentang kalian menganggap ini vulgar atau ini memalukan atau tidak, itu urusan kalian. Tapi satu kata, itu adalah satu bentuk komitmen saya, bentuk bahwa saya bertanggung jawab dan saya mendeklarasikan secara tidak langsung, mendeklarasikan ke publik, baik itu ya siapa yang lewat rumah saya, saudara saya, tetangga saya, Pak RT saya, penjual gas dan semuanya ya. Kalau pada saat saya pergi ya mereka membaca, ikut membaca. Dan dari situ artinya kita gentleman. Kita menutup celah, sekaligus menutup celah kolektor, sekaligus menutup trik kolektor untuk mempermalukan kita di depan umum. Pak RT baca ya biarin kepada kolektor bank. Artinya ya memang saat ini saya sedang berperkara, memang saat ini kartu kredit saya sedang macet. Itulah suasana yang saya maksudkan, bahwa buatlah sebuah sarana untuk menunjukkan bahwa kita sedang menanti kedatangan debt call tersebut. Yang kedua, siapkan surat kuasa jika pemegang kartu kredit sedang sakit atau tidak mampu untuk menghadapi debt call. Format surat kuasa kalian bisa lihat di video saya pada saat akhir. Saya akan munculkan format surat kuasa. Intinya, jika pemegang kartu kredit mengalami lemah fisik atau lemah psikologi, atau mungkin ada sakit hipertensi sehingga psikologinya tidak bisa ditata, pemegang kartu kredit punya hak untuk mewakilkan bertemu dengan debt call dengan syarat membuat surat kuasa. Bisa pemegang kartu kredit kuasakan kepada suami kalau pemegang kartu kreditnya perempuan. Kalau pemegang kartu kreditnya laki, bahkan bisa dibalik, kuasakan pada istri karena istrinya lebih sehat. Bisa dikuasakan pada bahkan ke orang tua kita, bisa dikuasakan ke ipar dan lain sebagainya, yang intinya masih sekaka dengan kita. Jadi ketika debt call datang, mau cari siapa? Cari Bu A. Bu A sedang kondisi tidak sehat. Saya dapat surat kuasa dari Bu A dan saya anaknya atau saya istrinya, saya suaminya untuk mewakili. Ini surat kuasanya. Buatlah surat kuasa jika pemegang kartu kredit tidak mampu untuk menghadapi debt call. Yang ketiga, siapkan fotokopi KTP. Kalau Anda memikirkan yang baru saja kita bahas dengan kuasa, ya artinya fotokopi KTP-nya 2. Satu pemberi kuasa, satu penerima kuasa. Dan buatlah fotokopi kartu fisik kartu kredit yang saat ini macet. Siapkan itu. Dan satu lagi, segera kalian beli buku tulis. Buku tulis, terus Anda buat kolom-kolom. Ada kolom tanggal, ada kolom jam, ada kolom nama petugas yang datang,
ada kolom dari bank mana, dan satu lagi kolom tanda tangan debt call. Siapkan itu, dan saya berharap kalian siapkan 2 surat lagi. Yang pertama, surat berjudul surat permohonan keringanan. Nanti kalian bisa lihat di akhir video sudah saya siapkan formatnya kayak apa. Dan surat permohonan keringanan ini buatlah sesuai dengan kemampuan kalian, yang intinya sebatas perisai. Jadi saya garansi itu tidak akan pernah disetujui untuk awal-awal kartu kredit yang saat ini macet. Hanya sebatas perisai. Anda lihat nanti di akhir video, Anda sesuaikan dengan kemampuan, dan Anda tidak perlu khawatir. Yang saya buat ini asumsinya adalah limit 10 juta. Kalau yang di bawah, ya jangan Anda tulis seperti yang saya tulis, yang saya kasihkan kepada kalian di akhir video. Yang saya tulis adalah limit minimal 10 atau lebih. Kalau kurang, ya angka-angkanya tinggal kalian turunkan. Setelah kalian buat, kalian tanda tangan. Kalau yang surat permohonan keringanan tidak perlu memakai materai. Sedangkan satu surat lagi yang namanya surat kesanggupan bayar, sama juga contoh yang saya berikan, bila mana limit Anda di atas 10 juta atau minimal 10 juta. Kalau kurang, itu artinya Anda sesuaikan. Dan yang surat kesanggupan bayar, Anda harus tempel materai lalu ditanda tangan. Setelah itu, 2 surat ini difotokopi 1 kali. Saya bicara yang bermaterai, dibawa ke kantor pos. Katakan pada petugasnya, saya mau melegalisir. Melegalisir itu artinya apa? Menyatakan bahwa fotokopi ini sesuai dengan aslinya. Jadi Anda kan tadi yang bermaterai, Anda fotokopi, dan yang aslinya yang telah Anda tanda tangan itu ditunjukkan ke petugas pos, dan petugas pos bilang mau legalisir, artinya petugas pos akan mencocokkan aslinya ini, fotokopinya ini, dan sama. Kalau sudah sama, yang fotokopian itu ditempeli sama petugas pos materai dan didok bahwa menyatakan fotokopian ini sesuai dengan aslinya. Nah, setelah Anda mendapatkan itu, fotokopi lagi yang hasil legalisir ini fotokopi yang agak banyak, mungkin 5, terus satu lagi yang tadi tanpa legalisir yang permohonan juga difotokopi 5, simpan. Tentang nanti kegunaannya apa, saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Jadi hasil legalisir yang ada materai, ada toknya dari kantor pos, itu kan kesanggupan bayar, dan surat permohonan itu dijadiin satu, dimasukkan ke amplop. Carilah Anda di Google alamat bagian recovery kartu kredit macet bank sesuai dengan bank penerbit yang kalian alami. Kalau udah ketemu, kalian boleh kirim ke card center mereka. Bisa melalui jasa pengiriman, bisa melalui kantor pos lagi. Nah, Anda kan dapat resi pengiriman, simpan itu baik-baik. Yang asli, yang tadi bermaterai, yang Anda tanda tangani asli, itu simpan. Dan tadi ada fotokopi tadi juga Anda simpan. Jadi istilahnya nanti kegunaannya apa akan segera saya bahas di video selanjutnya. Setelah itu semua siap, kalian mulai saya buatlah suasana atau settinglah sebuah tempat untuk bertemu dengan debt call tersebut. Jadi pikirkan di rumah kalian
mana sudut ruang mana atau mana yang bisa dijadikan untuk bertemu dengan debt call. Intinya, buatlah ruang tersebut sebagai sebuah ruang yang sangat tidak nyaman. Siapkan 2 kursi yang untuk Anda wajib nyaman, ada senderan, posisinya lebih enak. Kalau misalkan untuk yang debt call tidak perlu kursi yang bersender. Anda siapkan kursi yang seperti kalau kita di warung ngeteh atau apa, itu jadi kursi yang cuma duduk, tidak ada sender. Istilahnya kursi bakso, itu siapkan itu. Dan andai kalian ada dana, pasangi CCTV di ruang di mana kita ingin bertemu dengan debt call. Dan andaikan juga jangan lupa pada saat Anda bertemu debt call, harapan saya Anda membawa handphone, dan di handphone biasanya ada fasilitas rekam. Siapkan itu. Dan kalau segalanya sudah siap, seperti apa yang telah saya utarakan satu persatu, silahkan kalian segera menonton di video saya selanjutnya dengan topik cara hadapi debt call versi Omah Solusi Indonesia. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.